على الشاطئ الهوى أجمل حكاية قلب أبطالها احنا سوا. الحمد لله الذي أرسل محمدا likafatil insan wassalatu wassalamu ala asrofil anam Sayyidina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Azam. Artis-artis kita ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum li adam wa adamun min turabin laisal arabi wal azam illa bi taqwa. Sadaqal azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, wabil khusus yang saya muliakan Syekh Mahmud Muhammad Jabir Abdillah dari Palestina, Gaza. Seluruh Palestina badhe mirsani priyantun Palestina sampun temrikipun. Panjenengan mestine membayangkan ibu nggih, karena makanya Syekh Mahmud Muhammad Jabir rawuh temriki ya dalam rangka di samping ada misi safari dakwah juga ada nilai-nilai secara ukhuwah Islamiyah oleh Allah dimenangkan dan menjadi negara yang merdeka. Indonesia mawon kan ceritanya kados ngaten. Indonesia demi merdekasi pertama mengakui adalah Palestina. Dan wong Palestina tekan ini orang salah karena nyong kabeh pernah oleh beliau-beliau zaman dulu pernah mendapatkan kepastian Indonesia menjadi negara yang berdaulat juga dukungan dari Palestina.
ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا Hadirin, kenapa kamu berisik gitu? Yang bagi hitam, suara kamu kencang banget di kuping saya. Padahal ramai, tidak ada yang bicara kecuali kamu. Kenapa begitu? Mikir lagi di sekolah.
Boleh kita tenang? Boleh tenang? Ya. Terima kasih ya. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa tuqa innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin semua, ayah bunda kita, saya sangat hormat, sangat bahagia bertemu dengan jemaah masjid ini. Tetapi mohon maaf, saya tidak bisa tersebut satu persatu hadirin di acara malam hari ini. Tetapi semoga anda sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga panjang umur dalam sehat dan afiat, dan lancar semua urusan ayah bunda kita dunia dan akhirat. Ayah bunda kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman ini banyak orang dari umat kita, umat Islam, tidak pernah berfikir untuk hari kiamat, tidak pernah berfikir untuk hari meninggal dunia. Selalu orang ini, ayah bunda kita, kalau ingin berfikir cuma berfikir dengan urusan dunia saja, urusan anak, urusan keluarga, urusan bisnis, urusan makan, urusan minum. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim tentang hari kiamat dan tentang hari meninggal dunia. Tetapi orang ini tetap kayak belum sadar, karena selalu banyak urusan, sibuk dengan urusan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت. Setiap makhluk ayah bunda kita rahimahullah akan mati dan meninggal dunia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat bertanya langsung kepada Allah, ya Allah, apakah kita akan mati? Ya Allah, apakah kita termasuk di ayat ini dan nanti kita meninggal dunia juga? Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat lain untuk memastikan kepada pertanyaan malaikat kepada Allah. Allah Jalla fi'ulah berfirman di ayat Al-Quran di ayat lain, kullu syai'in halik illa wajhah. Setiap makhluk ayah bunda kita rahimahullah, yang di langit apa yang di bumi dimanapun berada, semuanya akan mati dan meninggal dunia, kecuali Allah Jalla fi'ulah al-hayyul ladzi la yamut biyadihi al-khayru wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa inna tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan mendapat pahala hasilnya amal kalian selama hidup di dunia. Semua orang ayah bunda kita rahimahullah akan mendapat hasil amal kita selama kita hidup di dunia di hari kiamat.
Hasil apa Syekh Mahmud? Pahala apa? Salat kita, ibadah kita, hadir majlis kita, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, semua amal kita yang kita sudah melakukan, sudah melaksanakan selama kita hidup di dunia, nanti kita akan mendapat hasilnya di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, dan barang siapa yang hendak kita rahimakumullah bisa geser jauh dari siksa neraka, bisa menghindari dari azab jahannam di hari kiamat dengan amal saleh yang sudah melakukan, sudah melaksanakan selama hidup di dunia, maka orang ini akan bermenang di akhirat. Artinya orang ini akan selamat di akhirat. Sehingga yang hendak kita hadirin semua di acara malam hari ini, selamat dunia dan akhirat, dan menjadi ahlu surga di hari kiamat nanti. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan dunia ini ayat bunda kita rahimahullah sia-sia. Walaupun kita merasa nikmat ayat bunda kita di dunia ini cuma sebentar saja, karena dunia ini ayat bunda kita rahimahullah akan pergi. Dunia ini ayat bunda kita rahimahullah akan hangus. Dunia ini ayat bunda kita rahimahullah akan selesai. Tetapi mungkin ada yang bertanya juga, kalau dunia ini akan hilang, akan hangus, akan selesai, dan umur kita juga di dunia ini berbatas, dan hidup kita di dunia ini tidak selamanya, mengapa kita hidup di dunia ini, Syekh Mahmud? Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini? Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Allah Jalla fi'ula sudah jelaskan kepada kita di dalam Al-Quran Al-Karim juga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ. Artinya apa ayat Allah? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan makhluk manusia yang bunda kita rahimakumullah, tujuannya yang terutama di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma uridu minhum min rizq. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin dari rezeki kita yang kita minta, dari kerjaan kita, dari bisnis kita, dari usaha kita. Wa ma uridu an yut'imun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin makanan atau minuman dari kita yang bunda kita rahimahullah. Karena kenapa? Karena apapun yang kita miliki di dunia ini semua rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin apa dari kita, Syekh Mahmud? Allah Subhanahu wa ta'ala mau apa dari kita? Allah Subhanahu wa ta'ala ingin hati kita mendekat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin hati kita mendekat amal salih. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin hati kita mendekat Al-Quran, berlomba-lomba dengan kebaikan. Karena inilah tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagaimana caranya ya bunda kita rahimahullah supaya kita bisa mendapat jalan istiqamah, jalan lurus petunjuk menuju Allah? Bagaimana kita bisa mendapat ibadah yang sempurna kepada Allah Jalla fi'ula? Kita setiap majlis ayah bunda kita rahimahullah, setiap masyarakat Indonesia, kita berdoa kepada Allah. Apa doa kita, Syekh Mahmud? Semoga sukses dunia dan akhirat. Dari mana kita mendapat doa ini ayah bunda kita? Dari imam madhab kita. Kita ikut madhab siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil-Qur'an, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil-Qur'an, wa man arada dunya wal-akhirah fa'alaihi bil-Qur'an." Apa artinya kata-kata imam madhab kita, Syekh Mahmud? Pertama, barang siapa ingin milik dunia ini harus ikut Al-Quranul Karim. Yang kedua, barang siapa ingin milik akhirat harus juga ikut Al-Quranul Karim. Yang ketiga, barang siapa ingin milik dua-duanya, milik dunia dan akhirat harus
juga ikut Al-Quranul Karim. Berarti ayah bunda kita rahimahullah, sukses kita dunia dan akhirat jika kita hidup bersama Al-Quran. Lancar semua urusan kita dunia dan akhirat jika kita hidup bersama Al-Quran. Apapun yang ayah bunda kita rahimahullah kita ingin mendapat, kita mau mendapat selama kita hidup di dunia ini, kuncinya adalah Al-Quranul Karim. Contohnya apa Syekh Mahmud? Jika ayah bunda kita ingin hidup yang aman, tenang, kuncinya adalah Al-Quran. Jika ayah bunda kita ingin mendapat banyak rezeki, luas rezeki, kuncinya adalah Al-Quran. Jika ayah bunda kita ingin mendapat keturunan salih dan salihah, kuncinya adalah Al-Quran. Berarti ayah bunda kita banyak bermanfaat kepada kita di dalam Al-Quran. Tetapi yang utama, bagaimana kita bersama Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran kita sudah mengerti banyak bermanfaat. Tetapi supaya kita mendapat manfaat Al-Quran, harus kita hidup bersama Al-Quran. Bagaimana hidup kita saat ini ayah bunda kita rahimahullah bersama Al-Quran? Saya ingin bertanya kepada ayah bunda kita hadirin semua. Yang ingin jawab mohon izin angkat tangan. Ayah bunda kita yang hadirin di hadap Syekh Mahmud, kapan kita terakhir ingat Al-Quran dan kita membaca ayat-ayat Al-Quran Al-Karim? Kapan terakhir? Silakan, yang ingin jawab angkat tangan. Kapan ayah bunda kita terakhir ingat Al-Quran dan buka Al-Quran dan membaca walaupun berapa ayat dari Al-Quran? Silakan. Mana-mana tangannya? Jangan meratakan ibu-ibu. Nah silakan, mana tangannya? Nah silakan. Jangan malu-malu. Kalau 1 tahun lalu apa 2 tahun apa 5 tahun jangan masalah. Silakan jawab. Yang penting jujur ayah bunda kita. Silakan. Mana tangannya? Kenapa? Ketika mau tidur. Kapan terakhir tidur? Tahun berapa? Hah? Hah? Siapa tahu kapan kamu terakhir tidur? Mungkin 10 tahun lalu. Kapan terakhir? Jangan. Yang lain. Paham pertanyaan saya gak ayah bunda kita? Gak paham? Saya bagi bahasa Arab? Untuk lebih jelas? Gak bisa? Kenapa harus bisa? Kan nanti disuruh bagi bahasa apa? Hah? Iya, siapa yang ngajarin nanti? Masa saya ajarin bunda? Harus belajar sendiri. Baik ayah bunda kita, saya bertanya lagi dan jelaskan lagi, kapan ayah bunda kita terakhir membaca Al-Quran? Yang ingin jawab angkat tangan, silakan supaya nanti saya jelas. Silakan bapak di sana. Tadi subuh, masya Allah luar biasa. Nah, ini sudah mengerti ayah kita itu. Tadi subuh terakhir membaca Al-Quran. Yang lain? Silakan bunda. Gimana? Saya ingin dengar ibu yang sudah angkat tangan. Kalau kita harus hormat sama orang yang angkat tangan. Ya silakan bu. Maghrib. Maghrib kapan? Tahun berapa? Bulan berapa? Oh iya siap. Yang lain? Lain silakan. Tadi habis maghrib, masya Allah luar biasa. Yang lain? Silakan bunda. Habis asar, masya Allah. Yang lain? Habis isya. Isya kapan? Gimana ada waktu? Ada acara di sini. Gimana bisa? Mana yang lain? Silakan. Habis maghrib. Masya Allah. Baik ya bunda kita cukup. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, kapan ayah bunda kita hadirin semua terakhir pegang handphone? Hah? Kapan? Baru? Usang. Pas bangun? Tidur juga. Sebelum? Makan juga. Sesudah? Makan juga. Pas lagi? Makan. Setiap waktu. Itu setiap makan mikir makan dulu ini. Kayak lapar, belum makan malam. Setiap waktu, setiap saat, 24. Betul kan betul bu? Apa maksudnya Syekh Mahmud? Kenapa Syekh Mahmud bertanya kita seperti ini? Maksud saya ayah bunda kita rahimahullah, seperti kita perhatian dengan urusan kita di dunia ini,
telepon, saya hubungi karyawan tempat usaha saya. Atau ada yang bilang saya hubungi anak saya karena anak saya tinggal sama ayahnya di luar kota. Atau ada yang bilang saya hubungi teman-teman kantor saya supaya saya bisa tahu apa kerjaan saya untuk besok. Silakan ayah bunda kita. Masalah kita bukan di sini. Ini urusan apapun silakan, tidak masalah. Tetapi jangan sampai urusan kita yang di dunia ini lebih utama daripada urusan kita di akhirat. Karena semua urusan kita yang bunda kita yang di dunia untuk dunia saja. Pas kita meninggal dunia, kita akan tinggalkan semua urusan kita yang di dunia. Yang baru bisa bermanfaat kepada kita adalah amal kita yang saleh, yang kita sudah melakukan, sudah melaksanakan selama kita hidup di dunia, adalah membaca Al-Quran, adalah silaturahim, adalah hadir majlis ilmu, adalah belajar Al-Quran, adalah belajar fikih, adalah jaga salat 5 waktu sesudah azan. Itu yang baru bisa bermanfaat kepada kita ya bunda kita selama kita hidup di dunia dan selamat kita di akhirat biidznillah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ya bunda kita rahimahullah, orang muslim, orang mukmin harus selalu mendekat Allah, mendekat Al-Quran Karim kalau ingin sukses dunia dan akhirat. Tetapi kalau kita jauh dari Al-Quran, jauh dari amal salih, jauh dari Allah, saya mau ingatkan ayah bunda kita hadirin semua ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla fi'ulah berfirman di ayat Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa tidak membaca Al-Quran, tidak menghafal Al-Quran, tidak sutur Al-Quran, tidak ikut ayat Allah, tidak ikut amal salih, adalah hidup yang susah, yang sulit, yang berantakan selama hidup di dunia sebelum azab di akhirat. Dan orang ini ayah bunda kita rahimahullah di hari kiamat menjadi a'ma. A'ma artinya apa ayah bunda kita? A'ma artinya buta, tidak bisa melihat. Kemudian orang ini juga di hari kiamat bertanya langsung kepada Allah, ya Allah, mengapa saya menjadi buta ya Allah? Ketika saya masih hidup di dunia, masih bisa melihat ya Allah. Salah saya apa ya Allah? Keliru saya apa ya Allah? Mengapa saya menjadi buta ya Allah di hari kiamat? Allah subhanahu wa ta'ala jawab langsung kepada orang ini, kami sudah turunkan Al-Quran Karim kepadamu ketika kamu masih hidup di dunia, ketika kamu masih santai di dunia, ketika kamu masih bebas di dunia. Tetapi kamu lupa sama amal saleh di dunia, tetapi kamu lupa sama Al-Quran Karim di dunia, tetapi kamu lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Makanya Allah juga lupa sama kamu di hari kiamat. Makanya kamu menjadi buta, tidak bisa melihat. Wa na'udzu billahi min dzalik. Semoga ayah bunda kita hadirin semua di acara malam hari ini menjadi ahlul Quran. Dan semoga masjid ini, habis acara malam hari ini, menjadi masjid ma'mur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda kita yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami dari tim Biwi'abah dan Waqaf Al-Quran Karim datang hadir di masjid ini pertama-tama untuk silaturahim sama saudara kita, saudara muslim, sekaligus untuk mengajak ayah bunda kita hadirin semua yang punya niat untuk mengajak dua orang tua beserta keluarga menjadi ahlu surga di yaumul kiamat nanti. Tetapi bagaimana caranya Syekh Mahmud? Mari kita support Al-Quran, mari kita mendukung Al-Quran
mari kita berwakaf Al-Quran Al-Karim melalui DWA dan wakaf Al-Quran Al-Karim. Tetapi buat apa harus kita wakaf Al-Quran, Syekh Mahmud? Buat apa kita harus wakaf Al-Quran? Yang belum tahu ayah bunda kita rahimahullah, saudara kita, saudara muslim yang berada di Indonesia setiap tahun mencapai atau membutuh sekitar 6 juta Al-Quranul Karim. Ini sesuai berita Kementerian Agama di tahun 2021. Tetapi kalau kita sudah semangat, Syekh Mahmud sudah tertarik dengan wakaf Al-Quran, kita akan mendapat apa? Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat Al-Quran, "In tansurullaha yansurkum." Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menolong orang ini dunia dan akhirat. Ini pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Setiap meninggal anak bani Adam, ayah bunda kita memutus semua amal kecuali 3 amalan. Salah satu amal yang pertama adalah sedekahun jariyah. Sedekahun jariyah artinya orang ini akan mendapat pahala tanpa terus-menerus, tidak pernah putus sehingga hari kiamat. Tetapi sebelum saya menjelaskan kepada ayah bunda kita bagaimana caranya ikut wakaf Al-Quran Karim di BWA dan wakaf Al-Quran, mari kita melihat atau menonton salah satu video ketika tingkah di BWA dan wakaf Al-Quran dan distribusi Al-Quran di beberapa daerah di Indonesia, supaya ayah bunda kita hadirin semua mengerti dan paham uang kita sesudah kita infak untuk wakaf Al-Quran, uang kita akan sampai ke mana? Tim kami akan sampai ke lokasi yang tempat sasaran biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kepada timnya, silakan memutar videonya. Caranya sekarang saya akan mengajak kepada ayah bunda kita hadirin semua untuk berapa jumlah Al-Quran Karim. Kalau jumlah Al-Quran Karim yang saya ucapkan kepada ayah bunda kita sesuai kemampuan ayah bunda kita, sesuai dengan ayah bunda kita, nanti tinggal angkat tangan saja. Dan nanti yang angkat tangan ayah bunda kita, saya mohon izin untuk mengajak ayah bunda kita untuk maju ke depan. Kenapa Syekh Mahmud ingin mengajak kita untuk maju ke depan? Pertama, nanti ayah bunda kita akan mendapat hadiah dari tim kami. Hadiahnya ayah bunda kita rahimahullah adalah sertifikat dan ada syar juga. Ini khusus kepada ayah bunda kita yang berniat untuk membantu dan mewakaf Al-Quran Karim di BWA dan mewakaf Al-Quran di malam hari ini. Yang kedua, nanti ayah bunda kita setelah maju ke depan akan mendapat doa khusus biidznillah subhanahu wa ta'ala. Doa khusus seperti apa Syekh Mahmud? Sesuai kebutuhan ayah bunda kita, sesuai hajatnya. Karena saya tahu ayah bunda kita, setiap orang di antara kita pasti punya hajat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa hajat kita nanti bisa sampaikan dan nanti saya akan doakan biidznillah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana caranya untuk bayar infak Syekh Mahmud? Sekarang kalau untuk bayar infak wakaf Al-Quran, apakah boleh tunai? Boleh. Apakah boleh transfer? Juga boleh. Apakah boleh kita minta nomor rekening Syekh Mahmud dan nanti pas kita bulan kurma nanti kita
transfer, sangat boleh juga biidznillah subhanahu wa ta'ala. Makanya ayah bunda kita rahimakumullah, ketika saya mengajak ayah bunda kita untuk maju ke depan, bukan arti dia harus bayar sekarang, tetapi saya mengajak maju ke depan yang punya niat untuk ikhrar dulu, dan nanti bisa bahas sama tim kami ini transfer, apa tunai, apa pas pulang ke rumah, bebas ayah bunda kita rahimakumullah. Yang penting jangan sampai lewat sedekah jariyah dan amal saleh. Baik ayah bunda kita rahimakumullah, langsung saja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang punya niat untuk wakaf Al-Quranul Karim dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, jumlahnya 100 Al-Quranul Karim senilai 15 juta lillahi ta'ala. Boleh silakan angkat tangan ayah bunda kita rahimahullah. Bismillah. Kita mulai dari jumlah 100 Al-Quran. 100 Al-Quran itu senilai 15 juta lillahi ta'ala. Siapa tahu di antara ayah bunda kita ada yang punya rezeki kelebihan yang ingin membantu dan mewakaf Al-Quran. Ayah bunda kita rahimahullah, saya mau ingatkan hadirin semua, kita bukan jual diri, ya. Saya tidak bawa barang apapun ayah bunda kita, tetapi ketika saya ulang terus untuk mengajak ayah bunda kita untuk maju ke depan, siapa tahu ada yang hatinya bergerak untuk amal saleh, dan ayah bunda kita saya cuma menjadi wasilah mengantar ayah bunda kita untuk mendapat amal saleh dan untuk mendapat pahala jannah, pahala terus menerus hingga hari kiamat. Tetapi akhirnya ayah bunda kita itu terserah ayah bunda kita ingin menghafal Al-Quran atau tidak ada yang memaksa, karena amal ini khusus buat ayah bunda kita dan keluarganya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik ayah bunda kita rahimahullah, mungkin menurut ayah bunda kita kalau 100 Al-Quran lumayan berat jumlahnya, ya. Maka karena itu saya akan turun jumlah wakaf Al-Quran sesuai kemampuan ayah bunda kita hadirin semua, supaya ayah bunda kita juga bisa mendapat pahala wakaf Al-Quran Karim. Sekarang ayah bunda kita rahimahullah yang punya niat untuk wakaf Al-Quran Karim dan niat ikhlas lillahi ta'ala, jumlahnya 20 Al-Quran Karim senilai 3 juta lillahi ta'ala. Boleh silakan angkat tangan. Bismillah. 20 Al-Quran, ada berapa orang yang bunda kita? Boleh silakan bisa angkat tangan dan maju ke depan. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk mendapat doa dan mendapat hadiah dari tim kami. Bismillah. 20 Al-Quran. Mana contoh terbaik untuk seluruh hadirin dari ayah bunda kita? Boleh silakan. 20 Al-Quran itu senilai 3 juta lillahi ta'ala. Bismillah ayah bunda kita rahimahullah. Mana contoh terbaik untuk seluruh hadirin ayah bunda kita rahimahullah. Ini amal khusus buat ayah bunda kita dan keluarganya. Boleh atas nama dua orang tua kita di doa, atas nama anak kita, atas nama sendiri, atas nama keluarga, atas nama anak, bebas ayah bunda kita rahimahullah. Apa hajat kita bisa sampaikan dan nanti saya akan doakan biidznillah. Adakah ayah bunda kita 20 Al-Quran? Ada 20 Al-Quran? Mana contoh terbaik untuk seluruh hadirin? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih, "Ma naqasa malun min sadaqah." Artinya apa hadis Rasulullah? Ini khusus kepada orang yang takut uangnya habis. Artinya hadis Rasulullah apa? Uang kita yang bunda kita tidak akan berkurang gara-gara sedekah, tetapi uang kita malah ditambah dan ditambah dan ditambah sesudah kita berniat untuk infak atau sesudah kita infak terbaik di jalan Allah. Baik hadirin semua yang dirahmati Allah, saya ulang lagi, 20 Al-Quran. Adakah dari ayah bunda kita? Baik ayah bunda kita rahimahullah. Kalau belum ada 20 Al-Quran, sekarang saya akan turun jumlah wakaf Al-Quran. Dan sekarang ayah bunda kita, saya yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti banyak yang akan angkat tangan karena ajakan sekarang sesuai kemampuan ayah bunda kita hadirin semua, kecuali mohon maaf yang tidak berniat untuk membantu wakaf Al-Quran Karim. Oleh karena itu saya membutuh 15 orang dari ayah bunda kita. Setiap orang masing-masing beda-beda yang punya niat untuk wakaf
1.500.000 rupiah lillahi ta'ala. Silakan angkat tangannya Bunda kita rahimahullah. Bismillah. 10 Al-Quran 1,5 juta lillahi ta'ala. Mana contoh terbaik? Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 100. Mana tangannya ya Bunda kita? Belum ada. Silakan. Ada dari Bapak. Masya Allah, ada orang yang pertama dari ayah kita. Takbir. Masya Allah. Masya Allah, ini ayah kita orang yang pertama. Ini dengan Bapak siapa? Masya Allah. Niatnya wakaf berapa Al-Quran ayah kita? Masya Allah. Berapa Al-Quran? 10. Masya Allah. Mana suara semangat? Takbir. Allahu Akbar. Ini orang pertama yang Bunda kita. Selanjutnya yang kedua. Masya Allah Bunda kita. Masya Allah Tabarakallah Rahman. Mana suara semangat? Takbir. Allahu Akbar. Ini dengan Bunda siapa? Masya Allah. Masya Allah Tabarakallah. Baik ya Bunda kita. Ini baru 2 orang. Selanjutnya yang ketiga. Ayo bismillah ya Bunda kita. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Masya Allah ada. Masya Allah Bunda kita. Mana suara semangat? Takbir. Allahu Akbar dan Masya Allah. Silakan Bunda. Ini dengan Bunda siapa? Masya Allah. Bunda ini niatnya hajatnya apa? Masya Allah. Baik ya Bunda kita rahimahullah. Silakan Bunda di sini. Ayah kita mana? Mana ayah kita? Silakan di sini. Jangan duduk. Berdiri. Saya dari kali berdiri. Biar capek. Mas sebentar saja capek. Nah di sini ayah kita. Masya Allah. Baik ya Bunda kita ini baru 2 orang dari ibu, 1 orang dari ayah kita. Baru berapa orang? 3 orang. Tadi saya minta berapa? 15. Kurang 3 orang jadi kurang berapa? Berapa? 12. Mana 12 orang lagi yang Bunda kita? Ayo silakan. Jangan malu-malu yang Bunda kita. Bismillah. Ayo silakan yang Bunda kita rahimahullah. Mana yang masih berniat? Masya Allah. Mana suara semangat? Takbir. Namanya siapa? Dari. Masya Allah. Niatnya apa hajatnya? Harapannya apa sih? Harapannya apa? Hajatnya. Keinginan orang tua. Siap. Karena malu. Masya Allah. Mana suara semangat? Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Umur berapa hari? 10 tahun. Masya Allah. 10 tahun. Niatnya wakaf 10 Al-Quran. Betul? Masya Allah. Ini semoga adik kita menjadi contoh terbaik untuk seluruh hadirin ya Rabbal Alamin. Dan semoga menjadi anak salihah, menjadi anak menghafal Al-Quran 30 juz mungkin insyaallah. Amin. Masya Allah. Baik ya Bunda kita rahimahullah. Kita lanjut ajakan wakaf Al-Quran ini baru 4 orang ya Bunda kita dari 15. Ayo silakan selanjutnya. Bismillah. Masya Allah Bunda kita yang kelima. Mana suara semangat? Takbir. Allahu Akbar. Silakan ya Bunda kita. Masya Allah. Ini dengan Bunda siapa? Masya Allah. Hajatnya apa Bu? Masya Allah. Untuk anak Bunda. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Ini baru 5 orang ya Bunda kita. Masih kurang berapa? 10. Mana 10 orang yang bikin kita capek nunggu lama? Silakan ya Bunda kita. Selanjutnya, Bismillah. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu ya Bunda kita. Tidak harus bayar sekarang. Saya mengajak yang punya niat dulu. Nanti
keutamaan dari uang yang dulu. Tidak masalah ya bunda kita kalau kita bawa uang sekarang. Silakan. Bismillah. Selanjutnya orang yang keenam. Masya Allah bunda kita. Mana suara semangat? Takbir. Masya Allah tabarakallah. Jamaah masjid ini yang luar biasa. Ini dengan bunda siapa? Wasita. Masya Allah, niatnya apa hajatnya? Untuk orang tua. Masya Allah, siap. Baik ya bunda kita, orang yang ketujuh. Ayo silakan, jangan lama-lama lagi ya bunda kita, supaya kita segera doa kepada bunda kita yang telah maju depan. Dari ayah kita mana? Dari ayah kita boleh juga. Ini ayah kita sendirian di sini. Mana yang temani ayah kita juga? 10 Al-Quran saja, 1,5 juta. Tidak akan buat hidup kita menjadi miskin. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala yakin akan mengganti uang kita lebih banyak dan besar biiznillah. Ayo silakan ayah bunda kita. Masya Allah, ada tambahan lagi dari bunda. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, ini sudah berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 orang. Masya Allah, ini dengan bunda siapa? Masya Allah, ini hajatnya apa bu? Siap, siap. Baik. Anak juga. Ya, siap. Baik ya bunda kita. Ini baru berapa orang kita bilang? 8. Ayo silakan ya bunda kita. Selanjutnya mana yang lain? Ayo bismillah ya bunda kita sebelum kita doa. Sebelum kita doa ya bunda kita masih ada? Ayo silakan. Masya Allah, ada? Ada tambahan lagi? Ada lagi? Ayo mana yang lain? 10 Al-Quran saja. Boleh atas nama sendiri, boleh atas nama keluarga, atas nama cucu, atau ada dari salah satu keluarga lagi sakit, penyakit, bikin memberikan doa terbaik buat dia, biar Allah SWT memberikan kesembuhan bebas. Adakah lagi? Ada lagi yang bunda kita? Ada yang kita mungkin? Masih ada? Saya akan hitung sampai 3. Kalau belum ada, saya langsung akan doa kepada yang bunda kita yang telah maju ke depan. 1, 2. Kalau belum ada, saya langsung akan doa kepada ayah kita dan bunda kita juga. 3. Belum ada? Siapa yang bunda kita? Boleh kita kasih saf? Kita kasih saf bunda. Baris. Kita boleh kita kasih baris. Boleh kita langsung angkat tangan ya kita, boleh kita langsung angkat tangan, kita hamidkan. As'alallahal 'aliyyal 'azim, Rabbal 'arsyil karim, ya Allah. Terima amal ayah bunda kita ya Allah. Qabul amal ayah bunda kita ya Rabbal 'alamin. Ya mujib as-sa'ilin, ya Allah. Ampuni dosa ayah bunda kita ya Allah. Panjang umur ayah bunda kita dalam sehat wal afiat, sukses dunia dan akhirat, lancar rezeki ayah bunda kita ya Allah. Semoga keluarga yang bunda kita mawaddah dan sakinah dan rahmah ya karim, ya tawwab ya rahim, alaika tawakkalna ya Allah. Ampuni dosa dua orang tua ayah bunda kita ya Allah. Ya Allah, berikan maghfirah dan rahmat kepada mereka ya Allah. Ampuni dosa anak ayah bunda kita ya Allah. Semoga anak ayah bunda kita dan anak cucu menjadi anak salih dan salihan, anak menjadi min hafal Al-Quran. Ya Tawwab ya
Baik, kita foto bersama. Saya ini. Ya, stop. Masya Allah, jazakumullah khairan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabul dan terima amal yang kita menjadi pahala jariah, pahala terus-menerus sehingga hari kiamat sesuai niatnya, sesuai hajatnya yang amin. Oleh silakan bisa dicatat namanya bersama tim kami langsung di belakang, bisa dicatat namanya ini transfer apapun yang bebas yang ada kita. Baik hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kita lihat ya bunda kita bagaimana caranya membantu wakaf Al-Quran Al-Karim di ibadah dan wakaf Al-Quran. Ternyata ya bunda kita rahimahullah caranya sangat gampang. Tinggal hati kita bergerak untuk amal saleh, kita angkat tangan, kita maju ke depan, sampaikan hajatnya kalau ada, mendapat doa, mendapat hadiah foto bersama, baru dicatat namanya bersama tim kami. Baik ya bunda kita rahimahullah, kita lanjut ajakan wakaf Al-Quran dan ajakan sekarang, ajakan yang terakhir supaya tidak ada alasan lagi dari ayah bunda kita rahimahullah dan supaya kalian bisa mendapat juga bahan wakaf Al-Quran Karim. Tetapi sekarang kita membutuh 20 orang dari ayah bunda kita, karena ajakan sekarang saya yakin semua pasti bisa kecuali yang tidak berniat untuk membantu wakaf Al-Quran. Oleh karena itu kita membutuh 20 orang. Setiap orang yang bunda kita yang punya niat untuk membantu dan wakaf Al-Quran Karim dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, jumlahnya 3 Al-Quran Karim senilai 500.000 rupiah. Boleh silakan angkat tangan. Bismillah. Masya Allah. 1, baru 1. Mana lagi? 20 orang yang bunda kita silakan. Mana yang lain? Ayo cepat. Tidak ada waktu. Saya tunggu 1 menit saja. Langsung kita doa. Ayo bismillah. 2, Masya Allah. 3, ayo silakan yang bunda kita. Ayo silakan yang bunda kita. 50 detik lagi. Ayo silakan yang bunda kita, silakan. Cepat yang bunda kita, Masya Allah. Ayo segera maju ke depan. Kita membutuh 20 orang yang punya niat wakaf 3 Al-Quran senilai 500.000 rupiah lillahi ta'ala. Saya tidak akan tunggu lama yang bunda kita. 30 detik lagi. Ayo silakan. 25 detik lagi. 20 detik lagi. Ayo silakan yang bunda kita. Ayo segera untuk maju ke depan. Kita tidak akan menunggu lagi. Silakan yang bunda kita rahimahullah segera untuk maju ke depan. 15 detik lagi. Sebelum kita doa, ayo segera yang bunda kita. Bismillah. 10 detik lagi. Ayo silakan segera. Bismillah. Sudah berapa orang? 1, 2, 3, 4,